Waduh, 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 kacau, kacau. Gue nggak tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue nggak tahu ya. Ini lagi rame banget nih, ada yang nge-DM gue, nge-WhatsApp gue, kirimin gue link segala macam. Bang, ada nih bang. Waduh, kacau si Barmi bang, disenggol nih. Waduh, waduh, waduh ini. Waduh, waduh. Dikatain si Bainu ke project kagak jelas. Ya Allah, Pak. Gue pengen kasih paham nih si bapak ini nih satu nih, ya Allah. Nih gue bukan apa ya gitu kan. Dalam artian nih, kita mah sebenarnya gue nggak pernah benci sih sama nggak pernah benci sama token itu apa segala macam, nggak pernah gitu kan, nggak pernah sama sekali. Ya mungkin yang benci gue tuh mungkin karena thumbnail gue gitu kan, bahasa gue juga terlalu barbar mungkin gitu kan. Dan gue selalu, ya kalau misalkan orang bilang, bang lu sih orangnya belak-belakan, kritikan. Ya Allah bang, gue mau kasih tahu lu ya, negara aja gue kritik, gue bahas OJK, Bapepti gitu kan. Bahkan lu lihat Instagram gue, story gue tuh gue bahas semua politik, mengenai vaksin lah, mengenai apalah segala macam. Ya apalagi kalau cuma yang kayak gini-gini doang. Ya elah. Gue bukan apa ya, dalam artian bukan kayak sok-sok apa, enggak guys. Gue tuh sebenarnya kayak, gue tuh pengen ngasih tahu kalian apa ya, dalam artian tuh otak ya, maksudnya itu gue gak tahu, salah bahasa lagi dan ntar gue. Pada intinya tuh guys ya, maksudnya kita tuh kan punya pikiran ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang nindihin kita, otomatis nggak label nih gitu kan. Sekarang aja nih yang dulu mungkin anak-anak cryptocurrency, YouTuber cryptocurrency nih yang ngedukung dia gitu kan, pas dia apa namanya di ngehujat, maksudnya dituduh bilangnya si Barmi kagak, si Bainu project kagak jelas, ya mungkin pasti juga berpikir lah kok kayak gini gitu kan. Pasti juga mikir lah. Pada intinya gue di video kali ini gue mau ngasih paham pak nih ya. Kalau misalkan memang nih ya, misalkan nih si Bainu memang kalau buka si Bainu menurut bapak ini project tidak jelas. Nih pak, nih ini skala dunia nih pak ya. Kita masuk di CoinMarketCap aja dulu gitu kan, nggak usah di exchange lain lah ya. Ini skala dunia nih. Kalau misalkan project tidak jelas, si Bainu kenapa nongol di 14 besar pak nih? Waduh ini wah amazing woy. Nih gitu kan. Gitu. Ini nah, yang jadi persoalannya adalah bapak, ini gue mau ngasih tahu nih, pasarnya exchange udah ngerilis dia tuh udah banyak pak. Dia nggak sombong. Kalau si punya bapak baru mau rilis di satu exchange aja gitu kan, wah, masya Allah gitu kan, udah langsung bilang si Bainu project tidak jelas. Waduh, amazing itu pak. Aduh, nggak boleh pak, nggak boleh. Santai pak ya. Apalagi kita udah tahu bersama bahwa si Bainu ini holdersnya udah banyak pak. Harusnya tuh ya bahasanya, kami berharap nih, karena kita masih token baru, kami berharap yang holders anak-anak si Bainu, Dogecoin dan Baby Doge dan lain-lain yang bisa disebutin yang viral-viral di Indonesia gitu kan, bisa juga mensupport kami. Nah, wah enak banget pak kalau gitu dengernya, ya Allah. Gue tuh sampai kayak terpesona kalau bahasanya kayak gitu ya, sumpah. Lah ini bapak, gue nggak tahu ya apakah memang desakan wartawan di saat itu, apalagi euforianya banget gitu sehingga apa, membanggakan, wajar sih membanggakan token sendiri gitu. Cuman ya gimana ya, gue nggak tahu lagi deh, gue dikira apaan lagi nih. Cuman yang jadi persoalannya adalah, gue jujur ya, gue nggak benci sama sekali. Cuman persoalannya dari omongan itu mungkin banyak banget yang anak-anak si Barmi yang tidak terima dengan hal itu gitu kan. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita di sini tuh dia nggak ngemis-ngemis, si Bainu ini dia nggak ngemis-ngemis di exchange pak gitu, exchange yang nawarin dia gitu kan. Ini saya mau rilis si Bainu gitu kan, segala macam. Bahkan nggak usah di exchange lah, dijadikan sebagai alat transaksi tukar aja sekarang udah banyak pak. Gue udah bahas sebelumnya, coba bapak lihat deh video-video gue itu kan. Seperti itu. Aduh ya Allah, gue nggak tahu lagi dia harus bilang apa. Pada intinya tuh sebenarnya
Ya, kalau misalkan kalian marah nih gara-gara gue pernah bilang bahwa thumbnail gue apalah segala macam, ya bener. Tapi gue bakalan ngajakin kalian untuk melihat video-video lama gue. Thumbnail gue tuh isinya kayak gimana, coba. Shiba Inu gue pernah bilang apa tuh ya, project kagak jelas juga gitu. Tapi isinya enak pak, bagus gitu. Sebaca thumbnail doang tok gitu kan. Terus Dogezilla gue bilang scam, Radio Caca gue bilang scam di thumbnail gue. Terus beli Baby Doge nggak bakalan untung tuh. Judul gue tuh emang ngeri pak, emang buat cari viewers doang kayaknya gitu kan. Clickbait banget gue gitu kan. Tapi masa iya gitu kan, gue maksud dalam artian gue yang sekelasnya YouTuber yang masih merintis gitu dilarang untuk melakukan yang hal seperti itu gitu kan. Lihat aja YouTuber lain juga kayak gitu kok, dalam artian yang sudah gede gitu kan. Ya wajar lah sebenarnya, clickbait tuh wajar gitu kan. Ya cuman kalau gue nyadar secara pribadi sih, mungkin orang yang baru kenal gue, yang ngeklik channel gue tuh yang barbar bet ini gitu kan. Tapi emang sengaja pak, gue tuh emang kayak gitu. Cara nasehatin gue tuh emang kayak gitu loh. Karena kadang tuh kita tuh kalau nggak dinasehatin, kalau nggak digeplak ya, misalkan lu di tongkrongan nih sama bocah-bocah lu sama teman-teman lu gitu kan, lu kadang tuh ngukul apa sih namanya pundaknya, terus lu bilangnya PH lu kayak gitu, anjing lu. Masa iya, kita memang belum pun ketemu nih, bukan ya, mungkin chemistry kita belum terlalu apa nih ya teman-teman subscriber gue. Tapi yang teman-teman gue yang subscriber gue tuh yang benar-benar dari awal banget nih, yang dari satu subscriber gue gitu kan, pasti udah tahu banget nih cara ngomong gue tuh kayak gimana. Ya mungkin karena gue nyenggolnya ya token Indonesia kali ya, jadi kayak holdersnya mungkin di sana ya juga sama, kita sama barbar gitu kan. Ya karena mungkin ya begitu jadinya. Jadi gue nggak tahu lagi harus gimana. Ya pada intinya gue cuma berharap bahwa sebenarnya tuh kalau misalkan kayak gini tuh kolaborasi ya gitu. Tapi menurut kalian sebenarnya dari omongan bapak ini itu bagaimana? Menurut kalian, tanggapan kalian gimana? Gue mau sharing sama kalian, apakah memang sangat fatal atau bagaimana gitu kan? Atau mungkin memang maksud beliau itu adalah project tidak jelas, mungkin karena memang kita nggak tahu siapa itunya kan, siapa pemiliknya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat bersama nih, ya buset dah, ini kenaikannya pak, waduh buset dah, badah ini pak dah. Ini 5.680.540.540% kenaikannya dalam setahun. Masih bisa dibilang project nggak jelas gitu. Yang jadi persoalannya adalah gitu kan gini, kita udah lama nih di dunia cryptocurrency nih gitu kan. Kita udah tahu nih bagaimana seorang influencer itu, apakah dia bisa mempertahankan harga atau bisa membuat harganya naik gitu kan. Seperti itu. Sekelas Elon Musk aja, maksudnya ini nggak usah banding kayak apa, sekelas Elon Musk mempunyai mensupport si Dogecoin gitu kan, full bahkan gitu, sampai ke bisnisnya ke Tesla dan lain-lain apa segala macam. Ya dia juga nggak bisa terlalu mempertahankan harganya. Dia bakal namanya cryptocurrency naik turun seperti itu. Maksudnya kita tuh yang agak waras-warasan dikit gitu. Ya mungkin cara gue nyampein ini memang terlalu barbar gitu. Tapi kan niat gue tuh bener-bener kayak mau ngewarasin kalian juga gitu. Takutnya kalian yang baru terjun di dunia cryptocurrency juga nih, wah apaan nih, channel apaan nih kayak gini ya. Tapi setidaknya lambat laun nih, lu pasti bakalan nyadar apa omongan gue tuh sebenarnya bener gitu. Mungkin awal-awalnya doang lu kayak menolak segala macam, tapi suatu hari gitu kan, lu pasti nerima perkataan gue dan lu pasti bakalan ngikutin yang aliran gue anut gitu. Serius. Ini bukan sok-sok bener gitu kan, karena kebanyakan juga orang kayak gitu. Orang-orang yang sukses di luar sana tuh dalam artian kayak orang yang udah cuan gede nih, mereka mah bukan mau nyari sertifikat holders, bukan mau nyari sertifikat nyangkut, bukan. Mereka mah cuan. Ya gitu ah. Udah gitulah. Gue gak tahu lagi harus mau bahas apa. Ya pada intinya seperti itu. Yang gue harap tetap semangat lagi buat kita semua, para holders gitu kan. Ya enjoy lah gitu kan. Seperti itu aja
gue juga maklumin juga sih, karena mungkin beliau baru terjun dalam dunia cryptocurrency ya. Gue maklumin juga gitu. Cuman yang jadi persoalannya adalah kan di media. Jadi namanya juga media ya, pasti menggoreng lah di mana-mana gitu kan. Gue aja sebenarnya kayak pasti juga kalau misalkan bahasa gue terlalu apa segala macam, apalagi kayak kemarin gitu kan, gue bilang wah lu jangan masuk di kayak gitu-gitu, jangan ngepam segala, apalagi gue bego-begoin, gue bilang apa segala macam. Tapi ya karena kalian mendengar gitu kan segala macam ya, tapi memang bener gitu. Kalau kalian nyangkut kasihan, apalagi pas lagi ngepamnya gitu. Udah masa bodoh lah kalau kalian dimingi-mingi, wah ini kan artis segala macam, dia udah mempertaruhkan ini, wah lu mah bang nggak dukung apa token anak bang. Bukan kayak gitu bang, masalahnya adalah kalau ngepam ya pasti bakalan koreksi, itu doang. Nah kalau lu masuk ngepam pas dia koreksi, lu apa? Sedih? Ya sedih lah, nyangkut kan, apalagi lu tim screenshotan doang, pret. Lu tinggal lihat aja tuh screenshotan, oh dia ternyata pernah naik kayak gini, kagak pernah ada masuk di wallet lu kan. Nah itu yang sekarang gue mau tanamin ke kalian, yang harus dibutuhkan itu di wallet, masuk di saldo, itu yang bener. Percuma kalau ngepam di screenshot doang, ngapain? Mending gue screenshot apa kayak di sana gitu kan. Udah gitu aja pembahasan kita kali ini ya. Mungkin ya terserah kalian lah, menurut kalian mau gue gimana gitu, terserah. Pada intinya sedari awal gue tidak pernah membenci itu token. Sedari awal gue cuma mengingatkan ke kalian bahwa jangan masuk di saat ngepam gitu kan. Dan sedari awal cuma bahasa gue yang barbar itu gitu kan. Nah oke. Nah sedari awal gue juga, karena gue bilang bahwa oh ini ada kesalahan nih pak, bapak harusnya bilang kayak gini. Dan gue orang tipe kalau misalkan gue ngasih apa, gue kritik, gue kasih solusi. Coba aja lu denger video-video gue tuh, denger tuh, pak lu bohong kayak gini-gini, harusnya kayak gini-gini pak. Nah kan enak, gue cari kasih solusi, bukannya gue kritik doang. Gue bukan tipe-tipe yang kayak gitu. Gue bener-bener mau ngajakin ke yang bener-bener gitu. Dah gitu aja lah pembahasan kita kali ini. Oke, dan enjoy terus di channel gue. Pastikan sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan apalagi nih, udah itu aja lah. Titip salam sama keluarga kalian pastinya. Oke, selamat mencari cuan. Dan dapat salam dari gue, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.